Dulu kalau sahur ada yang bangunin. Sekarang mesti pasang alarm yang kenceng banget biar bangun. Buka puasanya makan rame-rame. Sekarang virtual aja udah seneng. Di masjid, rame bener. Sekarang sendal aja pada terdip jaga jarak. Dulu kita suka jajan sana sini, asik sendiri. Sekarang mesti banyak-banyak berbagi. Tapi lain-lainnya sama aja. Nahan-nahan dirinya sama, niat dan ibadahnya juga sama. Wes pokoknya jalani aja dengan ikhlas dan tenang. Lain dulu, lain sekarang. Hari kemenangan pasti akan datang. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau terangkan ya, terus kalau dalam ulumul Quran termasuk yang paling pokok itu ngerti akhiru manazala. Tujuannya untuk memastikan mana yang berstatus nasikh, mana yang berstatus mansukh. Meskipun seperti itu juga harus ada aturannya. Misalnya ada dua ayat bertentangan secara makna. Potensinya hubungannya itu mutlak muqayyad atau mujmal mubayyan atau am dan khas. Jika ditakwil itu nggak bisa, maka mau tidak mau dianggap nasakh mansukh. Nah, untuk memastikan nasakh mansukh itu harus mengetahui tanggal dulu mana. Nah, sehingga kalau diketahui ayat yang paling akhir, berarti ayat itu setidaknya berstatus tidak akan mansukh. Ketentuannya tidak akan mansukh, tidak akan dinasakh. Sehingga ulama itu punya kepedulian menanggali itu. Ini turun di Ji'ronah, ini turun di Makkah, ini turun di Madinah. Nah, wattaqu yauman turja'una fi illallah itu banyak ulama yang mengatakan setelah itu Nabi itu hanya 86 hari. Apalagi secara makna sudah wattaqu yauman turja'una fi illallah. Jadi wattaqu lan wedya sira kabeh yauman ing siji dina sing turja'una kang bakal den balekno sira kabeh fihi ing dalem yaum. Itu sudah jelas mengarah ke wafatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada saja ulama yang cara berpikir tidak seperti itu. Ya niku mikire niku Allah ngutus Nabi itu tentu tugas. Nah, di mana-mana tugas itu bisa berakhir kalau sudah kelar, sudah selesai. Sehingga banyak ulama dengan cara pandang seperti itu ya kira-kira al-yauma akmaltu lakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Karena cara pandang gimana? Nabi jadi rasul itu kan tugas. Di mana-mana tugas itu kalau sudah sempurna ya berakhir. Sehingga ayat itu dianggap isyarat akan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane keyakinan kula, nanti kula ketemu pangeran niku keyakinan kula, enggak ada ilmu sebarokah ilmu fikih. Saya ulang lagi, enggak ada ilmu sebarokah ilmu fikih. Meskipun tasawuf ya barokah, tapi tetap jauh di atas fikih. Karena ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum itu hampir semua ulama itu memastikan itu yang dimaksud adalah tema-tema fikih. Ya, tema-tema apa? Fikih. Ayat sebelumnya kan hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinzi terus wal munkhaniqatu wal mulqatu terus wan natihatu wa ma aklasabu ila ma zakaitum wa ma dubiha 'alan nusubi wa antas taqsimu bil aslam. Terus dalikum fisqo. Terus al yauma ya isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Terus al yauma akmaltu lakum dinakum. Niku ketok banget. Jadi ketika Allah bilang agama ini sudah disempurnakan, ketika Allah ngendikan agama ini sudah sempurna, sebetulnya yang dikatakan Allah itu tema-tema fikih. Jadi orang sekarang tuh ngawur sekali kalau mengatakan tasawuf itu di atas fikih, itu keliru sekali. Kita bisa mengikhlaskan ngamal itu setelah lolos uji fikih. Jadi misalnya, saya sholat tak ikhlaskan untuk Allah. Status sholat itu harus benar dulu. Ada fatihahnya, ada rukuknya, ada sujudnya. Yang status sholatnya aja nggak benar, kok muni diikhlaskan, diikhlas nombai, nggak ada. Itu kan seperti sodako. Sodako itu pakai harta, hartanya halal, baru disodakohkan, baru diikhlaskan. Kalau hartanya saja sudah ada halal,
Atau nggak ada sama sekali. Sementing ikhlas ya. Itu ikhlas mbahmu. Sementing mulang ikhlas, mulangi ra payu ikhlas. Jadi kiai sementing ikhlas, kiai ora payu. Mau diikhlaskan apanya coba? Jadi perangkat fikih itu jelas ya. Nah kelirunya kita, kenapa kok gak sampai konangan kalau ayat itu fikih? Ya mergo hafal Quran, ngerti-ngerti dalil al yauma akmaltu lakum. Iku cara ketemu wong nahwu itu dalil kriminal. Wong al yauma iku dzaraf iku ta'alluq. Ya ora ono wong takok. Wong pancen padha ora isane. Mestine ana wong dalil al yauma takok mbah niku dzaraf, Mbah. Ujug-ujug dzaraf kok ning ngarep ono cara nahwu coba. Bisa dzaraf di depan. Tidak bisa, dzaraf itu butuh ta'alluq. Ta'aluk itu mesti mendahului darah. Ucuk-ucuk dalil kok al-yauma ing dalam iki dina. Ing dalam dari apa? Tapi baru kayak bodoh bareng-bareng ya aman wae. Mane bodoh paling seneng mbek wong bodoh. Ngetra itu mau seneng. Ya misalnya sampean goblok ya ono dalile subhanaka ma khalaqta hadza batila. Sesuatu yang ada pasti semuanya ada gunanya. Karena Allah ngendikan ma khalaqta hadza semua pasti ada hikmahnya. Nanti kalau bingung bodoh ya rawani ngenyek, SPP ono hikmah. Nah, pertanyaannya itu begini, andaikan orang itu dalil dari awal, hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan kepada kalian bangkai. Terus wal mauqudatu wal mutarad diyatu wan natihatu wa ma akalas sabu illa ma zakkaitum wa ma zubiha 'alan nusubi wa antas taqsimu bil asl. Itu tentang fikih semua. Setelah fikih selesai, Allah ngendikan gini, al yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshaw. Itu ayat favorit saya. Allah ngendikan al yauma ing dalem iki dina, ya isa wis dadi putus asa. Ya isa itu fi'il madhi. Ya memang yaknya itu yak balungan kalimah. Ya isa yai asu. Al yauma ing dalem iki dina ya isa putus asa. Sapa alladzina kafaru wong kafir. Min dinikum saking ngotak-ngatik agama sira kabeh. Hari ini orang kafir sudah putus asa mau membuli Islam. Karena argumentasi Islam itu sudah terang benderang. Ketika agama lain masih berdebat tentang teologi ketuhanan, Islam wis bakas hukum sing sampai ke halal haram. Jadi ibarat orang bangun rumah, orang lain baru bikin pondasi, Islam itu rumahnya sudah jadi. Wis bakas bonsai kemana? Wis bakas aksesoris. Halal haram makruh khilaful. Agama lain masih bakas pangeran iku sapa? Telu apa siji? Nak telu iku sing anake sapa, sing bapake sapa, cek diskusi. Islam wis bakas. KRT, KRW pokoknya sudah detail. Kiai alternatif, kiai tenan, kiai debutan, sudah lengkap itu sudah. Ketika mangane sing sitok cek bakas pokok Islam wis bakas detail. Makanya Allah begitu bangga ngendikan kitabun uhkimat. Ayatuhu summa fussilat. Fussilat itu ditafsir. Ibarat rumah itu sudah detail. Pintu sebaiknya di mana, tempat kembang di mana, tempat WC sebaiknya di mana. Itu sudah detail. Lho wong iku nganti ngomong detail itu bukti makmur. Kowe lagi sugih anyaran. Duwe mobil wis seneng asal mobil. Wis gak mikir aksesoris, wis gak mikir. Bensin ta solar wis ra mikir. Wong di mobil wis alhamdulillah. Pokoknya takokane rime blong ta ora ngono to. Tapi kalau sudah mapan itu sudah rewel, sudah detail. Bakasannya esmetik sama manual itu baik mana. Sudah detail. Nah, Islam datang itu sudah detail sampai ngendikan halal. Maka ketika agama ini disempurnakan itu maknanya adalah ahkamul halal wal haram. Makanya Allah ngendikan al yauma akmaltu lakum dinakum. Itu mesti masailul halal wal haram. Sama tak cerita nih, agama lain itu tidak punya konsep tolak. Ya kalau kawin ya harus selamanya. Islam itu detail. Saking detailnya kadang ya rontok saenake. Tapi bang baru kayak bodoh, alhamdulillah dan kalau nu syukur. Mau sampai nes bodoh lah serapopo. Wong sapi pinter-pinter wong cara pangeran ya tetap bodoh. Jadi aku muni bodoh kalimatu madkhin, ora kalimatu dzambin wis pancen wis. Lan kula niku ngelem kiai yo biasa, ngritik yo biasa, paling hukumku ora penting, sing penting hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan tak bedhei. Kawin cara Islam itu saking detail. Nak mbok rungokno yo ono ngawur. Tapi ngawur sing ilmiah. Misal aku ngawekno Hamdan, uzawi juga
alama amaraka wa bihi min imsakin bi ma'ruf aw tasrihim bisa. Jajal mbok rungokno umpama wong ora bodho, iku ora mangkel kalimat iki. Jong kowe tak kawekno ya. Ya nak tepak ya terus, nak ora tepak ya pegatan. Lho iya kan artinya kan uzawi juga alama amaraka wa bihi. Kamu tak kawinkan sesuai perintahnya Allah, yaitu pilihannya hanya dua, min imsakin bi ma'ruf, nak maslahat ya terus, aw tasrihim. Nak ora tepak ya pegatan. Tapi nak terus ya sing apik, nak pegatan sing apik. Pegatan apik ya orang bawa dunya, orang ngetakno dunya wis pegatan. Aja kok rabi wis ngetakno dunyane mertua lagi pegatan, pegatan elek. Itu coba andekan itu orang paham semua. Mesti kan wong urung-urung kok sebatas. Tapi barokah ora paham. Amin, amin. Berarti betapa barokahnya kebodohan ini. Kok kowe nyesal lho apa wong barokah ngono itu. Coba umumnya kiai kalau ngakatkan gimana coba? Seperti tadi kan? Coba saya artikan, uzawiju ngawekno ingsun ka ing sira. Alama sesuai ngatasi perkara. Amaro kang perintah ka ing sira sapa Allah. Kowe tak kawekno jeng sesuai aturan sing ditanamkan Allah, sing diajarkan Allah. Yaitu min imsakim, yaitu ngeker kelan apik, mesti nikah terus. Au tasrihin to megat, engko nak megat yo. Ya, tasrif biasan kira-kira nak dadi manten sugih ya pegatan-pegatan tapi aja ngentekno donyane sik. Nah, karena Quran itu ilmiah. Ilmiahnya apa? Potensinya orang kawin ya hanya dua itu. Kalau enggak terus ya pegatan, daripada kaget di belakang sudah diomongkan dulu di depan. Loh, di mana-mana ilmiah itu kan gitu kan. Kalau kita mau pergi ke Jakarta, kita sebagai supir yang baik, pinten jam? 4 jam misalnya. Tapi kalau ada macet ya 6 jam. Tapi kalau ada kejadian di luar duga ya 3 hari. Itu ilmiah, sesuatunya di kayak militer itu loh. Alternatif A, ada alternatif B, alternatif C. Pilot ya gitu. Otomatis kalau nggak bisa manual, kalau bisa semuanya ada alternatif. Kawinnya gitu. Engko nang urung pegatan segawe alternatif. Ndak ada gitu maksudnya. Wah, seneng kamu nafsiri sing salah. Resiko dadi kiai ngoten niku. Kula bolak-balik dijampami tiyang Jogja napa tiyang Jakarta, tiyang Surabaya. Gus kula tak nulis buku jenengan. Ya tapi tetep bukumu wong sing nafsiri kowe ora aku. Mang resiko jadi wong top. Wong do nafsiri dhewe-dhewe. Aku kadang gumun aku sing ngomongnya ra tau di pikiran ngono. Kok sing nafsiri pikirane ngono iku sing bulet menafsir. Tapi itu resiko. Memang apa? Jadi wong alim kok wong ayu. Wong ayu ketemu Hamdani guyu. Hamdani nafsiri seneng, sing wong ayune bocah kok lucune ngono. Wong alim ya. Kula nu kadang didudono tiyang-tiyang. Didudono tiyang-tiyang. Gus ini ada buku tentang jenengan, ini ada WA tentang jenengan. Lho aku sing duwe awak wae ora dipikiran ngono kok sing nafsiri tok ndi-ndi ku piye. Wis tangan-tangan wis kaya wong ayu ngono. Wong ayu senyum. Sing disenyumi nafsiri apa? Seneng. Sing ayu nganggepe lucu. Tak anggap wong latihan. Jadi wong sing nulis tentang kula sing ra bener tak anggap wong latihan urip ngono wis ora usah repot. Tapi itu memang mau ndak mau. Dulu kalau sahur ada yang bangunin. Sekarang mesti pasang alarm yang kenceng banget biar bangun. Buka puasanya makan rame-rame. Sekarang virtual aja udah seneng. Di masjid, rame bener. Sekarang sendal aja pada terdip jaga jarak. Dulu kita suka jajan sana sini, asik sendiri. Sekarang mesti banyak-banyak berbagi. Tapi lain-lainnya sama aja. Nahan-nahan dirinya sama. Niat dan ibadahnya juga sama. Wes pokoknya jalani aja dengan ikhlas dan tenang. Lain dulu, lain sekarang. Hari kemenangan pasti akan datang.